Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang kelima mulai. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu sangatlah penting bagi kita semua. Ketika kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ayat yang kelima bagian atas, orang-orang muda itu akan mudah untuk merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tua. Ketika kita merendahkan diri, terbiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka orang-orang yang lebih tua pun mampu menghargai orang-orang yang lebih muda. Sehingga ayat ini akan terjadi, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Maka kita semua akan saling menghormati, yang muda kepada yang lebih tua, yang lebih tua kepada yang lebih muda, wanita kepada laki-laki, laki-laki kepada wanita. Ya. Kita akan bisa saling menghormati. Bayangkan kalau kita tidak merendahkan diri dan terbiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minimal kita akan melihat kemudian minimal yang laki akan merendahkan yang wanita. Dan ini banyak di seluruh dunia. Ya. Tetapi lihat di sini kita harus mengerti kebenaran ini, bahwa tidak ada orang yang congkak, orang yang sombong akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sudah jelas. Ya. Karena di sini dikatakan Allah menentang orang congkak. Allah bermusuhan dengan orang congkak, orang sombong. Ya. Kenapa seseorang mudah tersinggung? Karena ada kesombongan di dalam dirinya. Kenapa orang-orang tidak mau meminta maaf? Sekalipun dia sadar, dia tahu bahwa dirinya salah. Karena ada kesombongan. Dan orang yang sombong itu ditentang oleh Tuhan. Jadi jelas bahwa di surga tidak ada orang sombong. Ya. Mau sekaya apapun, sepandai apapun, jangan sombong. Karena sudah pasti musuh dari kita nantinya adalah Tuhan sendiri. Ya. Apalagi miskin. Ya, sudah miskin masih sombong. Ya.
Apalagi bodoh. Sudah bodoh masih sombong juga, ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan kunci utamanya adalah mengerti bahwa Allah menentang orang sombong, tetapi Allah mengasihani, atau terjemahan yang lebih tepat, Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dan bukankah kasih karunia ini yang menyelamatkan kita? Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima kasih karunia. Karena hanya orang yang mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, ya, tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Tolong aku. Nah, ya, ketika kita sudah mengatakan, aku tidak mampu Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, baru Tuhan turun tangan dengan kasih karunia-Nya. Banyak orang yang tidak sadar untuk menerima keselamatan, ya. Bahwa orang-orang berusaha untuk menerima keselamatan dengan kebaikannya. Mereka berusaha melakukan peraturan perintah dari Tuhan. Istilahnya kalau orang Kristen, kita itu berusaha untuk melakukan, ya, untuk melakukan hukum Taurat. Berbuat baik sebanyak mungkin. Ya. Tetapi bukankah kita akan gagal? Ingat, orang sakit untuk sehat harus mengetahui dulu bahwa dirinya sakit. Ya. Bahwa dirinya sakit. Baru setelah dia tahu kalau dirinya sakit, dia akan datang ke dokter dan dokter yang akan memberikan obat, bukan dirinya sendiri. Nah, hukum Taurat itu sama. Hukum Taurat itu untuk menunjukkan bahwa kita itu orang berdosa yang tidak mampu melakukan kebenaran. Ya. Hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Setelah tahu kita orang berdosa, barulah kita siap untuk datang ke dokter itu. Yesus yang akan memberikan kasih karunia kepada kita. Tetapi selama kita bilang kita bukan orang berdosa, kita orang benar, kita mampu hidup benar, maka kita tidak akan datang ke juru selamat itu yang akan memberikan kasih karunia-Nya, yang akan memberikan obat kepada kita. Ya, kita harus mengerti kebenaran itu. Ingat, hukum Taurat tidak akan pernah bisa membenarkan kita. Hukum Taurat akan menunjukkan kita orang berdosa sampai nantinya kita akan putus asa bahwa menyadari kita tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Ya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bahwa di sini dikatakan kita itu harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya? Gampang. Berdoa saja, masuk dalam penyembahan. Ketika Anda menikmati hadirat Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kehadirannya kepada kita, ya, maka secara otomatis kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tinggal bersama kita, iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ada tingkat kehadiran Tuhan yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Ya. Nah, kalau kita sampai dalam taraf merasakan hadirat Tuhan, maka barulah kita itu secara otomatis bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa kita merasakan kehadiran Tuhan, sukar untuk merendahkan diri
dengan sukarela di hadapan Tuhan. Ingat ketika Yesaya melihat Tuhan di dalam Yesaya pasal ke-6, secara otomatis Yesaya tersungkur dan dia mengakui bahwa dia orang yang najis bibir. Ya. Bisa bayangkan ini seorang nabi sampai mengakui di hadapan Tuhan dia itu orang yang najis bibir. Ya. Dia merendahkan diri sedemikian rupa ketika Tuhan menyatakan kehadirannya di hadapan dari Yesaya. Oleh karena itu, gereja pun tanpa menyatakan kehadiran Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dirasakan di dalam satu gereja, mustahil jemaat yang berhimpun di gereja itu akan menjadi orang yang rendah hati. Mustahil. Hanya ketika kita berhadapan dengan Tuhan secara langsung, maka kita akan merendahkan diri sedemikian rupa. Ya. Anda lihat bagaimana Musa ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Anda lihat bagaimana Daniel ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Anda lihat bagaimana Yehezkiel ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Anda lihat Yesaya ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Anda lihat Petrus yang diberkati menyadari bahwa itu Yesus yang ada di atas kapal itu yang memberkati dia dengan ikan yang begitu banyak. Petrus langsung tersungkur dan mengatakan, "Aku orang berdosa, Tuhan." Tidak dibuat-buat, tidak direncanakan. Mereka semua tersungkur, merendahkan diri. Betapa pentingnya kita menyediakan waktu untuk mencari Tuhan sampai hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar beribadah, tetapi sampai hadirat Tuhan nyata di hadapan kita. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kitab Mazmur 75 mengatakan begini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Ingat bahwa peninggian datang bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun, bukan dari siapapun juga. Hanya Tuhan, hakim yang maha adil. Berarti keputusan Tuhan pasti benar. Di sini dikatakan hakim yang adil, yang menentukan apakah kita layak ditinggikan atau tidak. Dan syaratnya sudah jelas. Di sini dikatakan bahwa Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Ketika kita meninggikan diri, maka Tuhan akan merendahkan kita. Ketika kita merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Oleh karena itu, kembali kepada pembahasan kita bahwa betapa pentingnya menyediakan waktu mencari wajah Tuhan sampai hadirat Tuhan kita rasakan. Sampai hadirat Tuhan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat kita rasakan. Maka secara otomatis kita akan menjadi orang yang rendah hati. Pada waktu kita rendah hati hanya masalah waktu. Tuhan mempersiapkan kita untuk ditinggikan. Pada waktunya Tuhan. Ya, pada waktunya Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Ketika kita terbiasa merendahkan diri, akan begitu mudah untuk hidup berserah kepada Tuhan. Ya. Loh, berserah ini tidak mudah loh. Orang menyerah aja itu sukar. Iya kan? Sukar loh. Orang itu kalau walaupun sudah kepepet ya apapun, masih tetap cari cara. Ya. Untuk bisa lolos. Artinya menyerah aja sukar, apalagi berserah. Ya. Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Tidak mau menyerah. Tetapi berserah. Dengan sukarela kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oh, itu tidak mudah. Kalau kita tidak kenal Tuhan ini loh. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kalau kita tidak sadar, tidak mengetahui bahwa yang memelihara kita Tuhan, maka tidak mudah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tidak mudah. Ya. Bahkan mungkin kita akan mengolok-olok orang yang selalu mengatakan berserah pada Tuhan. Iya berserah, tapi kalau tidak usaha. Loh, maksudnya kan bukan tidak usaha. Tetapi Anda lihat ini loh respon orang yang tidak mau dan tidak bisa dan tidak mengerti untuk berserah. Responnya akan seperti itu. Padahal berserah itu berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan kembali. Bahwa aku tidak akan mengerjakan apapun juga sebelum dapat instruksi dari Tuhan. Sebelum Tuhan buka jalan, aku tidak mau jalan. Aku mau diem. Ayo Tuhan tahan-tahanan. Ya kan? Ya. Menantikan Tuhan itu penting. Ingat Dia yang memelihara kita. Tadi pagi kita sudah bahas Tuhan yang mendandani kita. Ya. Artinya menjadi semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Sekarang kita diperhadapkan dengan ayat yang mirip. Ya. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara. Sama kan? Namanya memelihara kan? Dari benih, disirami, dikasih pupuk, ya. Kemudian terus diperhatikan setiap hari, diperhatikan, ya. Sampai berbunga atau sampai berbuah, itu dipelihara. Ketika kita tahu istri kita hamil, kan dari kandungan pun dipelihara janin itu. Makanya ibu-ibu kalau minum susu, ini untuk aku, ini untuk anakku. Nah, yang hanya papanya aja yang garuk-garuk, double, ya kan? Ya. Dari kandungan sudah dipelihara. Bahkan sebelum keluar sudah disediakan semua. Ya, sudah disediakan semua. Ini arti dipelihara. Jadi kalau kita juga menyadari, mengetahui bahwa Tuhan yang memelihara kita, akan mudah untuk berserah. Sudahlah Tuhan sakarepmu. Iya kan? Ya. Yakin kok Tuhan yang memelihara. Ya. Yeremia kan juga mengatakan, mana ada ya bejana itu protes kepada sang penjunan. Mau dibentuk bagaimanapun yakin bahwa tangan sang penjunan ahli untuk membuat gumpalan tanah liat itu menjadi satu benda yang sangat indah, yang sangat berharga, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Yakin, diem. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memelihara kita, gampang untuk berserah kepada Tuhan. Apalagi zaman seperti sekarang. Kalau kita tidak belajar berserah pada Tuhan. Ya. Anda bisa baca Quran mungkin walaupun sudah tidak ada yang baca Quran kan.
Saya sudah berapa tahun tidak baca koran. Yang masih baca koran, Anda baca koran, ya, Anda akan semakin takut. Ya. Kalau koran biasa belum menakutkan, Anda baca majalah-majalah radikal dan apa yang akan mereka lakukan, pasti takut. Kalau belum takut juga, baca tentang kedokteran. Ya. Pokoknya kalau belum takut juga, baca tentang geografi, apa yang akan terjadi. Pasti takut, tetapi ketika Anda membaca firman Tuhan, Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang memberi kemenangan. Enak baca Alkitab. Ya. Kita akan penuh dengan pengharapan. Kita akan bersuka cita. Oleh karena itu kenali Tuhan. Kembali saya tanpa bosan saya mau mengatakan, seandainya semua orang percaya tahu siapa dirinya di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam dirinya, aman. Hidup kita itu aman. Ya. Kunci dalam kekristenan itu hanya itu saja. Mengenal siapa kita di dalam Kristus, mengenal siapa Kristus di dalam kita. Ya. Banyak orang, seorang hamba Tuhan mengatakan begini, orang Kristen itu sama seperti kalau diibaratkan orang Israel, ya, di bawah kepemimpinan Musa. Banyak dari kita itu hanya mengoleskan darah anak domba di tiang pintu. Ya. Berhenti sampai di sana. Memang tidak ada kematian, tetapi kita belum sampai setelah mengoleskan darah itu, kita duduk di meja makan daging dari anak domba itu. Ya. Bukankah pernyataan ini mengejutkan kalau Anda mengerti? Banyak orang Kristen hanya hidup berdasarkan tiang pintu diolesi darah domba itu yang sudah disembelih. Selamat, iya, karena di dalam rumah itu tidak ada kematian. Di rumah orang Mesir, setiap rumah orang Mesir ada kematian. Lihat, ada dua kejadian yang sangat berbeda. Di rumah orang Yahudi tidak ada kematian, di rumah orang Mesir semuanya ada kematian. Bahwa darah domba yang dioleskan sangat menentukan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tetapi dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, Anda butuh makan daging domba yang disembelih itu. Kehidupan kekal itu dimulai dan kita nikmati ketika kita ada di muka bumi. Tetapi kuasa, karunia, kemampuan Anda akan dimanifestasikan dengan jelas di dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa memerintah tanpa kuasa dari Tuhan? Banyak hal dari firman yang di akhir zaman ini akan disingkapkan, yang akan membuat kita terkaget-kaget. Bahwa sebenarnya kita belum sampai menyentuh kedalaman dari hati Tuhan. Kita hanya mengerti kalau buku ibaratnya kita hanya melihat kulitnya saja, kulit luarnya. Ya. Kita belum menikmati daging dari domba yang disembelih. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau kita lompat ke ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sadar bahwa kita mempunyai musuh, yaitu iblis. Tetapi kita harus melawan. Kalau kitab Yakobus pasal yang keempat mengatakan begini. Yakobus pasal 4 mirip ayat yang ke-6, 7, 6, 7 dan 10 mengatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Bagaimana bisa tunduk kalau kita tidak rendah hati? Kan sama dengan kitab Petrus tadi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bahwa kunci untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus mengatakan tunduklah kepada Tuhan. Ya. Tunduklah kepada Tuhan. Rasul Petrus mengatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan berbicara tentang kuasa dan otoritas dari Tuhan. Di sini tunduk. Itu berbicara juga bahwa itu berarti kita berhadapan dengan satu otoritas. Sehingga kita harus tunduk. Nah, untuk melawan iblis dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Di area mana kita tunduk, maka di area itulah kita mempunyai kuasa atas iblis dan mengalami kemenangan. Di area di mana kita tidak bisa tunduk dan tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka di sanalah iblis akan mengalahkan kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya sadar dan selalu berjaga-jaga. Sehingga kita tahu dengan pasti bahwa seluruh hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita biarkan diselidiki oleh Tuhan. Sehingga bidang-bidang yang kita tidak bisa tunduk dan belum tunduk kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan supaya kita bisa menundukkan diri. Maka kita akan mengalami kemenangan. Ya. Tetapi kalau kita terlalu sibuk, maka kita tidak akan bisa berjaga-jaga. Kita tidak bisa sadar siapa diri kita ini. Di area mana kita tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang bergerak dalam pelepasan, dalam peperangan rohani sadar bahwa tidak boleh ada celah dalam kehidupannya. Karena ketika ada celah atau bidang yang belum diserahkan pada Tuhan, atau satu bidang di mana kita berdosa, maka di bidang itulah nanti setan akan menghancurkan kita. Setan akan menyerang kita kembali di bidang yang belum kita serahkan kepada Tuhan ini. Ya. Ada kebenarannya juga bahwa orang yang tidak siap, takut untuk berhadapan dengan setan untuk melayani di bidang pelepasan. Karena memang setan bisa melihat juga, wow, bidang ini belum diserahkan kepada Tuhan. Berarti kalau setan serang kita, kita akan melawan setan dengan kekuatan kita sendiri. Dan kalau kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, ada jaminan
bahwa kita pasti kalah. Oleh karena itu di sini jelas dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Sebelum engkau tunduk kepada Allah, engkau tidak bisa melawan iblis. Engkau tidak akan menang melawan iblis. Ya. Tunduk kepada Allah. Sehingga ketika kita melawan iblis dikatakan dengan jelas, maka ia akan lari daripadamu. Wow. Akan lari daripadamu. Ya. Belum pernah loh ada film horor, setan lari. Minimal setan dikalahkan, tapi setan lari itu tidak pernah ada masih di film. Ya. Tetapi di sini jelas dikatakan setan akan lari dari kita. Itu kalau dibuat film kan bagus kan? Ya. Setan akan lari. Oleh karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Ia akan memberi kemenangan kepadamu. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan memunculkan engkau sebagai pemenang. Kembali kepada dalam kitab 1 Petrus. Pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Sidang jemaat yang harus kita perhatikan, ingat, lawan kita itu si iblis. Ya. Bukan tuyul. Kalau tuyul apa orang pakai baju aja tidak bisa. Ya kan? Kalau iblis kan pinter nyamar kan? Nah, pinter nyamar. Ya. Kalau tuyul dong orang tidak pakai baju aja. Ya. Lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Artinya bahwa kalau kita tidak kenal firman, kalau kita tidak kenal Tuhan, ya, orang yang mendengar tidak usah lihat ya, tidak usah lihat singanya. Ya. Mendengar kalau kita masuk hutan atau ladang terus mendengar suara dari singa. Tidak usah lihat singanya. Kalau lihat pasti kita tidak bisa lari sudah. Paling kencing sudah di celana kan. Tapi kalau mendengar suaranya kita sudah lari pasti ketakutan. Mendengar. Sama lo iblis. Itu akan memperdengarkan suara. Lah kamu orang tidak layak. Kamu pelayanan pantas. Suara iblis mengaum-ngaum. Kamu, Allah sok rajin, kamu itu loh. Lihat dari atas-atasnya itu loh. Kamu itu keturunan orang gagal, kamu tidak akan berhasil. Perhatikan ketika ini masuk terus. Tidak usah berperang, tidak usah berhadapan dengan iblis, Anda sudah orang kalah. Iblis akan mengatakan, lihat tuh dari kakek buyutmu sakit jantung. Kakekmu jantung, papamu mati karena jantung. Tidak sampai umur 50 tahun kan? Sekarang umurmu sudah 48 tahun. Siap-siap, siap-siap. Setan berbicara, suara setan berbicara di dalam pikiran kita. Oleh karena itu hamba-hamba Tuhan sepakat, pikiran adalah medan peperangan antara Tuhan dengan iblis. Ini medan peperangan. Memangnya orang kadang sakit flu, demam, langsung. Sekarang merasa sakit, kemudian langsung tidur. Tuh saya sakit, enggak. Biasanya orang sudah merasa tidak enak, kemudian bahkan pasti mendengar di sini sehingga mengucapkan, sepertinya saya ini mau sakit. Kan di sini sudah mendengar, kamu sebentar lagi sakit flu. Sakit flu. Ketika ini diterima sakit flu, maka kita mempersiapkan diri untuk tidur dengan lemah. Ya. Kita sudah membayangkan flu nanti panas semua, sakit semua. Sudah dibayangkan. Ini di sini. Singa itu berjalan berkeliling mengaum-ngaum.
memperdengarkan suara-suara yang akan menjatuhkan kita. Belum berhadapan. Hanya mendengar suaranya yang mengaum-ngaum aja, kita sudah kalah. Sudah lemes duluan. Belum berhadapan. Ya, belum berhadapan. Dan ini yang harus kita siaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bagaimana supaya sadar dan berjaga-jaga? Firman Tuhan. Pikiran kita harus dipenuhi firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan penyembuh kita, mau kita itu sembuh, mau supaya kita itu selalu sehat. Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, adalah Allah yang tidak menginginkan kita hidup kekurangan, hidup dalam kemiskinan. Tuhan Jehovah Shalom tidak menginginkan kita hidup stres, hidup dalam kekhawatiran. Tuhan menginginkan Jehovah Shalom, menginginkan supaya kita punya ketenangan, punya kedamaian. Nah, sadar dan berjaga-jagalah. Artinya kita harus mempelajari firman, biarkan firman yang selalu berbicara di dalam pikiran kita. Bukan mendengarkan suara dari si iblis yang mengaum-ngaum, yang mendatangkan ketakutan, yang membuat kita lumpuh. Ya, membuat kita lumpuh. Suara dari singa membuat kita ketakutan, membuat kita lumpuh. Tetapi suara dari Tuhan membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan. Itu suara Tuhan bedanya. Bahwa suara dari setan, dari iblis akan mendakwa kita. Engkau tidak layak, engkau orang berdosa, engkau penuh kelemahan. Dari atas-atasmu engkau orang gagal. Tetapi suara dari Tuhan, aku datang. Jangan khawatir, aku datang. Memberikan hidup yang berkelimpahan. Aku datang untuk menyembuhkan engkau. Aku datang untuk memulihkan engkau. Aku datang untuk memberi kemenangan kepadamu. Suara siapa yang akan engkau dengar? Atau bahkan sekarang, suara siapa yang engkau dengar selama ini? Sebenarnya, bahkan untuk menghadapi resesi ekonomi, menghadapi perubahan iklim 6-8 tahun ke depan. Bukankah semuanya itu di dalam Alkitab? Anda perhatikan. Ketika satu bangsa akan mendapatkan penghukuman, kalau sudah penghukuman itu berbicara tentang sakit sampar, ya, tentang kering, bukankah itu tanpa hujan, bukankah itu iklim? Tentang peperangan dan kita akan mengalami kekalahan. Itu rangkuman aja. Kan sama kan dengan masalah sekarang ini. Pemecahannya di dalam Alkitab semuanya sama. Bertobat, berpaling kepada Tuhan. Bahwa bumi sebenarnya tidak akan hancur. Kenapa? Karena Alkitab katakan bumi ditopang oleh firman Tuhan. Mengapa bumi bisa hancur? Karena dosa dari orang-orang yang menempati itu loh. Seandainya orang-orang hidup dalam pertobatan, hidup benar, maka daerah yang ditempati orang benar itu akan menjadi daerah yang diberkati juga. Karena orang benar. Ya. Sehingga betapa pentingnya kita memenangkan jiwa dan memuridkan. Sehingga orang benar akan bertambah di muka bumi, berarti berkat kesejahteraan juga akan bertambah. Ya. Sadarlah, kembali kepada pembacaan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Berarti ada yang tidak bisa dan tidak dapat ditelan. Mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Berarti si iblis ini tahu loh. Oh, ini bisa ditelan, yang ini enggak. Ya. Si iblis tahu. Ya. Ingat kesaksian yang saya berikan ketika saya ke Tuban, di sebelah dari gereja dari Pak Eko ada paranormal di sana. Dan ketika saya masuk ke rumah Pak Eko, kemudian paranormal ini datang kepada Pak Eko dan bertanya, siapa itu tadi? Dan Pak Eko katakan, itu mentor saya. Oh, makanya metafisikanya kok kuat sekali. Nah, lihat, berarti bahwa si iblis itu tahu kok siapa yang bisa dikalahkan, siapa yang bisa ditelan, dan siapa yang tidak bisa ditelannya. Bahwa di alam roh semuanya transparan, terbuka. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau kita tidak punya kuasa, jelas di alam roh bisa kelihatan. Kalau kita punya kuasa di alam roh pun itu jelas ketahuan bahwa kita punya kuasa. Kalau kita tidak hidup kudus di alam jasmani, kita bisa bersikap seperti orang munafik. Kita penuh dosa, penuh kejahatan, bisa berbuat seperti orang baik. Ya. Tetapi di alam roh tidak bisa. Anda hidup dalam dosa, ya jelas Anda dosa. Kelihatan. Ya. Anda orang kudus, di alam roh kelihatan kekudusan Anda. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan senang sekali loh. Semakin dia mampu membuat kita menderita, setan semakin senang melihatnya. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Ketika Yesus melihat orang kelaparan, timbul belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang sakit, timbul belas kasihan. Ketika Yesus melihat anak yang meninggal, timbul belas kasihan. Ya. Tetapi kalau iblis melihat orang kelaparan, yang dipikir bagaimana mempercepat kematiannya. Iblis melihat orang sakit, bagaimana mempercepat kematiannya. Semuanya sama itu. Ya. Oleh karena itu mari pelajari firman sungguh-sungguh. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Sehingga kita itu hanya mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara si iblis. Auman singa yang menakutkan, yang membingungkan, yang melumpuhkan. Kita harus mendengar suara Tuhan yang membangkitkan semangat, memberikan pengharapan, memberikan iman, dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita akan menjadi pemenang. Dan kembali ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ketika kita menghadapi suara-suara auman singa ini, jangan berpikir bahwa hanya kita yang menghadapi. Iya kamu enak loh. Coba kamu di posisi saya. Nah kan, padahal jelas ayatnya mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bahwa semuanya mempunyai masalah. Yang jadi masalah adalah apakah kita itu siap atau tidak. Itu aja. Semuanya mendengar suara auman singa itu. Tetapi respon dari orang-orang yang mendengar semuanya itu tidak sama. Ada yang takut, ada yang berani. Ya. Ada yang menjadi lumpuh, ada yang justru bangkit. Ini waktunya untuk menjadi pemenang. Ya. Tetapi yang dihadapi, semuanya menghadapi masalah yang sama.
bahwa semuanya itu mendengar suara setan. Tetapi apakah kita mau berlarut-larut mendengar dan mempercayai suara itu? Atau ketika kita mendengar langsung kita tolak?